sarana prasarana yang sudah kita miliki, yang pertama adalah kita memiliki lahan yang cukup luas sekali untuk praktek anak-anak, yaitu 4 hektar. Ada yang di dekat dengan ruangan sekolah, ada juga yang di lahan Sukamurni, itu yang di sini 2 hektar, yang di sebelah sana 2 hektar. Jadi lahan prakteknya sangat luas sekali. Kemudian sarana yang berikutnya kita memiliki GH. GH-nya ada yang khusus untuk GH melon yang sekarang kita tempati. Betul. Dan ada juga GH hidroponik sayuran yang di sebelah sana, ada sayuran, ada tanam cabean juga. Kemudian ada kultur jaringan, kemudian ada alsintan atau alat mesin pertanian yang udah kita punya. Jadi sudah lengkap sebetulnya semuanya di sini. Jadi kalau misalkan memang tertarik ke sini, silahkan masuk ke jurusan ATPH. Ada lagi ya? Baik Ibu, cukup menarik juga ya Bu ya. Ada banyak sekali sarana dan prasarananya. Betul sekali, karena kalau sarana prasarana itu harus menunjang di kegiatan KBM. Betul. Kebetulan karena kalau kita masuk ke jurusan ATPH, terutama di SMK, itu pasti yang paling dipelajari adalah prakteknya. Karena komposisi antara praktek dengan KBM, di mana KBM-nya itu teoritisnya hanya 30% dan yang prakteknya itu 70%. Berbeda dengan tingkatan SMA. Kalau SMA 70% teoritis, 30%-nya adalah praktikum. Kalau kita terbalik. Jadi lebih banyak praktek di lapangan. Karena yang dibutuhkan adalah keterampilan atau skill-nya gitu. Okay. Baik. Terus kemudian ada beberapa pertanyaan lagi. Oke. Lulusan dan alumninya dari ATPH SMKN Negeri 1 Maja bisa keterima di mana saja sih Bu? Oh iya. Karena kita masuk ke jurusan ATPH, terutama di SMK, itu kan sebetulnya ada 3 tujuan ya. Yang pertama bisa bekerja, kemudian yang kedua adalah melanjutkan, dan yang ketiga adalah berwirausaha. Jadi sebagian besar mungkin ada yang bekerja. Nah, keterima bekerjanya itu ada yang memang melanjutkan ke magang ke Jepang, ada gitu kan ya. Kemudian ada yang diterima di beberapa perusahaan, misalnya pertanian juga ada ya, di perusahaan hidroponik ada magang di sana. Kemudian ada juga yang memang sih tidak sesuai kompetensi, ada yang diterima di Alfamart atau Indomaret. Sebetulnya untuk luasan cakupan dari penerimaan lulusan SMK itu lebih banyak ketimbang yang SMA. Gitu. Jadi peluang terbesar sebetulnya ada di jurusan ATPH dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lainnya gitu. Baik. Dan yang terakhir Ibu, peluang kedepannya seperti apa dari jurusan ATPH SMK Negeri 1 Maja? Oh iya. Kalau peluang insya Allah, karena tadi dikatakan bahwa segala sesuatu itu akan kembali lagi ke pertanian ya. Betul. Jadi kalaupun pensiunan juga pasti akan kembali lagi ke pertanian. Jadi kalian yang sudah masuk ke jurusan ATP SMK 1 Maja patut berbangga, karena kalian adalah calon-calon petani milenial muda yang harus bisa membangun dan juga mengangkat perekonomian masyarakat di Indonesia, terutama di bidang pertanian. Gitu kan, karena kita memang basicnya adalah pertanian gitu. Jadi banggalah menjadi siswa SMKN 1 Maja di jurusan ATPH gitu. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin itu saja beberapa pertanyaan dari kami. Selebihnya mohon maaf ya Bu, mengganggu waktunya. Pokoknya sukses buat kalian ya. Amin Ibu. Sukses terus. Ya. Demikian berita kali ini. Saya Rudi Rudianto, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Sobat Tani Milenial.